Halo guys, kembali lagi di channel YMA Indonesia dan inilah informasi terbaru smartphone Infinix. Setelah sebelumnya Infinix merilis GT10 Pro sebagai HP gaming pertamanya, kini Infinix akan merilis HP baru lagi yang diberi nama Infinix Zero 30 5G. Buat kamu yang belum kebagian GT10 Pro atau kurang puas dengan HP gaming tersebut, Infinix Zero 30 bisa dijadikan pilihan untuk kamu beli. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebuah smartphone gaming emang bakal kurang mumpuni soal fotografinya. Oleh karena itu, Infinix menghadirkan Zero 30 yang poin plus utamanya ada di bagian fotografinya. Dari sini kita dapat simpulan sementara, kalau Infinix itu seakan-akan tidak mau kasih celah buat brand lain. Maka dari itu, apa yang bolong di produk yang satu akan ditambal oleh produk yang satunya lagi. Bahkan gak cuma soal fotografinya aja, tapi beberapa bagian lain yang dibawa oleh Infinix Zero 30 ini lebih bagus dibanding Infinix GT10 Pro. Mulai dari layarnya yang lebih premium, hingga pengisian dayanya yang lebih ngebut. Nah, biar gak penasaran gimana lengkapnya, tanpa banyak cincong lagi, berikut ini spesifikasi dan harga Infinix Zero 30 5G. Berbeda dengan GT10 Pro yang desainnya gaming banget, Infinix Zero 30 hadir dengan desain HP biasa yang simple dan elegan. Infinix ngasih dua opsi warna yang bisa dipilih, yakni emas dan hijau. Untuk yang warna emas, bagian belakangnya terbuat dari bahan kaca, sedangkan warna hijaunya pakai bahan vegan leather atau kulit sintesis. Kedua varian warna tersebut punya kesan yang cukup premium meskipun framenya masih terbuat dari plastik polikarbonat. Ditambah lagi bagian depannya juga udah pakai layar lengkung yang menambah kesan mahal untuk HP ini. Infinix juga tahu banget kalau konsumen itu kesusahan cari tempered glass untuk layar lengkung. Oleh karena itu, sebagai keamanannya layar ini udah pakai Gorilla Glass 5. Begitu juga dengan panel belakang warna emas yang pakai kaca juga. Ditambah bodi HP ini juga udah disertifikasi pakai IP53, sehingga bisa diartikan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Sekarang kita pindah ke bagian layarnya. Infinix Zero 30 pakai layar lengkung seluas 6,78 inci, panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate tinggi 144 Hz. Ini tentu menarik mengingat HP kelas menengah biasanya paling tinggi itu 120 Hz, tapi Infinix kembali membuat gebrakan dengan menghadirkan refresh rate layar yang sedikit lebih tinggi lagi. Hal ini juga menjadikan Zero 30 5G sebagai HP dengan refresh rate 144 Hz termurah untuk saat ini. Selain itu, untuk kecerahannya pun mencapai 950 nits, sehingga masih bisa terlihat walaupun di bawah sinar matahari langsung. Penggunaan layar lengkung selain menimbulkan kesan kalau HP ini mahal, tapi juga ngasih sudut pandang yang lebih luas, sehingga kegiatan scrolling sosmed ataupun nonton film akan lebih asyik. Apalagi buat kamu yang hobinya main game, tentunya akan lebih menyenangkan dibanding main pakai layar yang kecil. Nah, ngomongin soal bermain game, untuk urusan performanya dipercayakan pada chipset besutan MediaTek lagi, yang kali ini adalah Dimensity 8020 fabrikasi 6 nanometer. Jadi kalau ada anggapan Infinix pawang MediaTek, itu adalah anggapan yang benar. Nah, chipset terbaru dari MediaTek ini merupakan versi rebranding dari Dimensity 1100 yang sudah ada beberapa tahun. Kinerjanya pun terbilang bagus untuk di kelasnya, bahkan kalau dibandingin sama Dimensity 8050 yang dipakai oleh GT10 Pro juga gak terlalu jauh berbeda. Meskipun tidak lebih bagus dari GT10 Pro, performa keseluruhan HP ini mampu menangani tugas sehari-hari dengan lancar. Dari skor Antutu yang diperolehnya pun udah cukup besar, yakni 647 ribuan, masih lebih besar dibanding Galaxy A54 yang harganya lebih mahal. Tentunya chipset tidak bekerja sendiri karena disokong oleh RAM 12GB LPDDR4X dan penyimpanan 256GB UFS 3.1. Kombinasi dari chipset yang kencang, RAM yang besar, dan penyimpanan yang luas membuat HP ini sangat cocok untuk multitasking dan menjalankan aplikasi berat. Lalu HP ini juga udah pakai fitur gimmick RAM tambahan hingga 9GB lagi, tapi sayangnya gak bisa nambahin kartu SD karena slot SIM-nya dual SIM aja. Sementara sistem operasi yang berjalan udah pakai Android 13 dengan antarmuka XOS 13.
Untuk jaminan update yang dikasih pun lagi-lagi harus sedikit disayangkan karena Infinix cuma ngasih jaminan 1 tahun update Android dan 2 tahun update sistem keamanan. Tapi ini merupakan kemajuan dibanding sebelum-sebelumnya yang tanpa jaminan update sama sekali. Sekarang kita beralih ke sektor yang jadi nilai jual utama di HP ini, yakni sektor fotografi. Infinix Zero 30 memiliki kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra wide 13 megapiksel, dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 50 megapiksel dengan fokus otomatis dan lampu kilat LED. Yang jadi poin menarik dari kamera HP ini adalah pada kemampuan perekaman videonya, yang mana baik kamera belakang maupun kamera depannya udah bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Ditambah kamera utamanya juga udah didukung oleh fitur OIS. Cuma sebuah HP kelas menengah tapi udah punya kemampuan seperti ini bener-bener di luar nurul. Lalu untuk segi dayanya, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan pengisian daya 68 Watt di dalam kotaknya. Meskipun kapasitasnya tergolong standar, namun pengisian dayanya terbilang cukup ngebut. HP ini dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 48 menit aja. Beberapa fitur lain yang dimiliki HP ini dari segi konektivitas, ada jaringan 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, dan ada juga fitur NFC. Sayangnya port audio 3,5 mm-nya sudah tidak lagi tersedia. Jadi buat kamu yang masih pakai earphone kabel mesti punya konverter tambahan. Infinix Zero 30 dilengkapi dengan speaker stereo yang didukung dengan DTS audio. Sedangkan untuk sensornya mulai dari fingerprint yang udah ada di layar, lalu ada akselerometer, kompas, dan gyroscope yang udah hardware. Untuk harga berhubung video ini dibuat sebelum perilisan resminya di Indonesia, harganya nanti akan saya cantumin di deskripsi setelah perilisan. Adapun harga Infinix Zero 30 5G di India adalah Rp25.000 atau sekitar 4,6 juta rupiah untuk varian memori 12/256 GB. Bahkan untuk masa perkenalannya Infinix ngasih harga cuma Rp21.999 atau sekitar 4 juta rupiah. Sedangkan untuk perilisan resmi di Indonesianya kemungkinan bulan September, dan kalau udah ada info resmi akan saya update langsung di channel ini, jadi jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan infonya. Kesimpulannya, Infinix Zero 30 bisa dibilang pelengkap kekurangan pada GT 10 Pro meskipun terdapat penurunan performa. Harga yang ditawarkan terbilang wajar untuk spesifikasi yang diberikan. Desain premium, layar super smooth, kamera cakep, dan pengisian daya yang kenceng jadi keunggulan HP ini di kelas menengah. Infinix Zero 30 akan sangat cocok bagi kamu yang suka membuat konten dengan kamera depan atau belakang. Gimana nih, apakah kamu tertarik dengan Infinix Zero 30 5G? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapetin info mengenai HP-HP terbaru setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.